Saya kan pernah punya mantan suami lah, Islam. Dulu dia Islam, masuk Kristen, terus masuk Islam lagi. Habis itu belum apa-apa dia sudah ini bang, dia sudah nikah lagi. Nah, begitu sama kamu. Terus Dia pernah dibaptis. masuk Kristen ya dia ya, menjadi Kristen. Ya, Terus akhirnya di tengah perjalanan dia menjadi Muslim lagi. iya bang. Kemudian dia menikah lagi, mau nambah istri kan? Iya bang. Dia sudah menikah. Terus pokoknya dia tuh semacam permenkan agama bang. Terus saya bingung ini bang, kan belum ada surat cerai bang. Terus dia sudah menikah. Baru saya pernah ini bang, saya pernah bermasalah dengan dia. Terus dia membakar Alkitab bang. Di saat dia membakar Alkitab itu bang, apa yang timbul di dalam hati saya itu, saya mau ucapkan tapi saya tidak bisa. Dia cuma bisa di dalam hati itu, Tuhan ampunilah Bapa, ampunilah dia sebab dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Itu yang muncul bang di saat dia membakar Alkitab itu. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada di sini saya lihat ada dua kasus ya yang dihadapi oleh ibu ini atau mbak ini. Ya, kasus pertama yang dia hadapi adalah di mana ia menikah dengan seorang yang dulunya murtad. Ya, murtadnya itu juga bukan karena benar-benar mengenal Kristus dan mengenal kebenaran secara mendalam, tetapi hanya sebagai, ya boleh dikatakan itu hanya sebagai persyaratan atau hanya untuk memenuhi persyaratan untuk menikahi wanita pujaan hatinya, yaitu mbak ini. Tapi ya mungkin karena sudah bosan akhirnya kembali lagi ke agama lamanya. Jadi ya itulah teman-teman dan saudara sekalian. Jadi kalau pernikahan yang nggak matang itu ya seperti itu. Dan yang kedua, masalah yang kedua adalah masalah di mana ia membakar Alkitab. Nah, ini sebenarnya penistaan agama dan ini masalah yang sangat sungguh besar ya. Karena ini kitab suci agama tertentu yang dibakar. Tapi ya ini tidak dipersoalkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena itu saya mau mengajak kita semua untuk melihat dulu cuplikan selanjutnya. Mami Kenan. Anak satu bang. Oh, punya anak satu. Oke, baik, silakan. Apa yang mau Anda utarakan, Bu? Saya panggil Bu ya, karena udah punya Iya bang. anak. Ini bang, saya mau tanya. Saya kan pernah punya mantan suami lah, Islam. Dulu dia Islam, masuk Kristen, terus masuk Islam lagi. Habis itu belum apa-apa dia sudah ini bang, dia sudah nikah lagi. Nah, jadi begini. Jadi kalau dia Kristen, oh tadinya dia nikah begitu sama kamu. Terus dia pernah dibaptis. masuk Kristen ya dia ya, menjadi Kristen. Ya, Terus akhirnya di tengah perjalanan dia menjadi Muslim lagi. iya bang. Kemudian dia menikah lagi, mau nambah istri kan? Iya bang. Dia sudah menikah. Terus pokoknya dia tuh semacam permenkan agama bang. terus saya bingung ini bang, kan belum ada surat cerai bang. Terus dia sudah menikah. Terus di dalam agama kita kan tidak boleh menikah sebelum ada ini, tidak ada surat cerai atau ini, kalau tidak tinggal mati. Jadi saya tuh bingung bang, bagaimana? Berarti dia sudah menikah lagi dengan istri yang kedua. Iya sudah. Terus Bang. istri yang kedua ada di mana? Dia sama-sama sekarang, aku juga nggak tahu karena aku nggak pernah ganggu mereka. Baik. Ya, ini mau ditinjau dari perspektif mana? Kalau dari perspektif hukum perdata atau hukum pernikahan, ya mungkin kepada ahlinya, kepada ahli hukum perdata seperti itu. Bagaimana kalau dia secara sepihak begitu menikah lagi dan lain sebagainya? Itu hukum perdata ya. Saya nggak terlalu di situ. Tapi kalau ditinjau dari kacamata iman kita,
maka orang tersebut setelah dia meninggalkan Tuhan Yesus dan menjadi pengikut daripada Allah dan Muhammad, ya berarti dia sudah ya menuju kepada kebinasaan. Artinya ya diceraikan saja, seperti itu. Tapi dia tidak mau tanda tangani ini bang, surat cerai. Nah, Maksudnya, berarti saya digantung. ya berarti ini yang kamu bicarakan itu masalah teknis hukumnya seperti itu. Nah, kalau itu tanyakan kepada kepada pengacara. Begitu bang. Iya. Baru saya pernah bermasalah dengan dia, terus dia membakar Alkitab bang. Di saat dia membakar Alkitab itu bang, apa yang timbul di dalam hati saya itu, saya mau ucapkan tapi saya tidak bisa. Dia cuma bisa di dalam hati itu, Tuhan ampunilah Bapa, ampunilah dia sebab dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Itu yang muncul bang di saat dia membakar Alkitab itu. Bahkan surat baptisannya saja bang sudah tidak ada. Ya, karena kan sudah saya bilang, ketika seseorang itu kembali lagi kepada tuannya, kepada dua Tuhannya ini, ya orangnya jadi seperti itu lagi. Seperti itu. Seperti ya banyaklah contoh-contohnya seperti itu. Nanti kalau saya sebutkan nanti pada ini lagi. Artinya yang saya maksud begini, ketika seseorang menjadi menghambakan diri kepada Muhammad dan Allah, pasti dia akan menunjukkan sifat-sifat atau tabiat-tabiat seperti yang saya bilang tadi. Seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya dia ya seperti itulah, seperti yang aku menceritakan tadi kan. Tiba-tiba menikah lagi seperti itu. Baru ini juga bang, saya pernah kenal cowok dari cari jodoh yang di TikTok bang. Terus dia ngaku orang Kristen. Tiba-tiba lama kelamaan saya tahu ternyata dia Muslim. Dia sembunyiin agamanya. Iya, makanya kalau cari jodoh itu di gereja, jangan cari jodoh ke tempat-tempat nggak jelas begitu. Gitu ya, Mami Kenan ya. Bang, ini sama tanya dulu bang. Minta maaf ya, saya ini dulu bang. Silakan. Ini bang, saya kan pernah ini bang. Dulu kan minta maaf saya curhat ya bang. Gak apa-apa. Silakan. Dulu kan dulu kan saya pernah lawan orang tua atau bagaimana, mungkin ada sumpah yang saya keluarkan mungkin orang tua lah bang. Terus habis itu saya pernah bermimpi sampai 3 kali disuruh minta maaf bang, bahkan disuruh bertobat. Ya, sorry ya, saya agak sedikit flu ini. Jadi intinya yang saya maksudkan begini. Yang saya lihat ini kepada Anda ini, Mami Kenan, itu hanyalah sekedar permainan ataupun hal-hal yang bersifat modus-modus belaka. Yang saya maksudkan begini, banyak orang itu kalau dia ya seperti artis, banyak kan artis begitu. Misalnya dia dapat jodoh orang Hindu, terus dia masuk Hindu. Kalau dia dapat jodoh orang Buddha, terus masuk Buddha. Terus kalau kemudian dia dapat jodoh nikah dengan orang Islam, jadilah dia Islam. Ya seperti itu contoh-contohnya. Artinya begini, pilihan itu bukan karena dia mengetahui bahwa itu benar, tetapi pilihan itu karena dia mengetahui bahwa yang akan dinikahinya seperti itu, ya akhirnya seperti itu. Banyak artis-artis seperti itu. Makanya saya tidak melihat di sini, mohon maaf ya, sesuatu yang berarti. Begitu. Jadi seperti suami Anda mau menikah dengan Anda masuk Kristen, dia bukan masuk Kristen karena tahu Kristen itu benar, tidak. Dia masuk Kristen karena mau menikah. Dan contoh-contoh seperti itu sangat banyak. Seperti itu. Nanti ketika dia kecewa dengan pasangannya, dia kembali lagi mencari Tuhannya yang sejati. Seperti itu. Begitu ya. Tapi Nanti suamimu itu kalau misalnya dilihat lagi
misalnya seorang, taruhlah misalnya dilihat dia seorang Hindu begitu, nanti dia masuk Hindu, itu masuk Hindu. Begitu. Nah, itulah yang disebutkan di dalam Bible bahwa Tuhannya itu adalah perutnya sendiri. Seperti itu. Nah, untuk orang-orang seperti itu ya tidak ada sesuatu hal yang berbau agama yang perlu kita bahas, karena dia hanya mengikuti selangkangannya seperti itu. Begitu ya Bang. Iya. Ya, Jadi ini lagi Bang. silakan. Lagi Bang, di saat dia bakar Alkitab itu muncul tiba-tiba perkataan yang saya ucapkan tadi Bang. Iya. Tapi kata-kata itu cuman di dalam hati, tidak bisa dikeluarkan Bang. Dia tuh semacam dalam hati saya tuh kosong dan cuman berkata di saat dia bakar Alkitab itu Bang. Tapi gini, dalam hati saya selama dia masuk Kristen, pernahkah ada selama ini kamu melihat bahwa dia betul-betul menjadi seorang Kristen? Atau hanya yaitu tadi yang saya bilang tadi, hanya sebagai satu langkah formalitas untuk menikah? mungkin cuman formalitas. Nah, saja, itu Bang. jawabannya sudah ada di situ. Berarti artinya pernikahan itu dilakukan, masuk Kristen itu dilakukan hanya untuk sebuah pernikahan, dan seperti ini banyak. Nah, yang saya maksudkan begini, banyak orang membawa-bawa Tuhan dengan tidak sungguh-sungguh, tetapi di tengah jalan menyalah-nyalahkan Tuhan, begitu. Seperti itu. Jadi kesalahannya itu Ya, sudah sejak bahkan- awal, begitu. Begitu ya Bang. Iya. Bahkan Mbak, saya juga hampir ikut dia Bang. Saya juga pernah hampir ikut dia, tapi saya kan dulu banyak keluarga masuk Islam Bang. Terus pas dia muncul di Facebook, saya kata-katain dia, saya bilang jual Tuhan Yesus demi laki-laki lain. Saya bilang begitu. Makanya sampai sekarang saya tidak bisa masuk Islam karena kata-kata itu Bang. Ya, tapi ini saya belum melihat ya ada ciri-ciri sebuah pemahaman. Ini hanya sekedar masalah pernikahan saja. Ya, intinya begitulah ya yang saya sampaikan. Cobalah untuk membedakan masalah pernikahan dengan benar-benar mengetahui dengan sungguh-sungguh seperti itu. Paham nggak dengan bahasa saya? Artinya bedakan antara orang yang hanya sekedar ingin membahas sebuah pernikahan dengan orang yang benar-benar mengetahui bahwa mengikut Kristus itu seperti apa, seperti itu. Kalau saya belum melihat ada sebuah pemahaman pengertian iman kekristenan di sini. Di sini hanya sekedar masalah pernikahan. Begitu. Begitu ya? Saya sisa membahas. Ya Bang. Oke. Hanya itu saja? Itu aja sih Bang, masih banyak tapi ya sudah, nanti kapan-kapan baru naik lagi Bang. Oke, baiklah, saya turunkan ya. Kalau mau cari jodoh, perginya ke gereja. Kan orang Kristen tuh perginya ke gereja. Di gereja banyak orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh mencari jodoh di situ. Seperti itu. Jangan sudah tahu Islam, nah, ini udah tahu ular. Jangan seperti itu ya. Oke, gitu ya. Ya Bang. Oke, saya turunkan ya. Saya turunkan. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita jadikan pengalaman ini sebagai pelajaran berharga bagi kita semua, terutama untuk anak-anak muda dalam hal memilih pasangan atau mencari pasangan. Kalau mau mencari pasangan, ya benar apa yang dikatakan oleh Edis TV, bahwa kalau mau mencari pasangan, carilah pasangan dalam gereja. Kenapa? Karena setidaknya itu adalah orang yang seiman. Jadi untuk membimbing, untuk saling membimbing satu sama lain itu masih ada kemungkinan besar ya bisa berhasil. Tapi kalau cari pasangan itu dari luar kekristenan, ya untuk pendampingan itu ya tidak menjamin. Karena itu Bapak Ibu, ya akhirnya pernikahan ini suaminya ini murtad ya hanya untuk memenuhi persyaratan saja. Nah, ketika sudah bosan ya udah pergi. Kayak istilah pepatah ini loh, habis manis sepah dibuang. Ya gitulah kira-kira ya Bapak Ibu ya. Jadi ya terutama Bapak Ibu dan saudara-saudara yang mempunyai anak gadis ya, anak
cowok, ya arahkanlah mereka supaya mereka sungguh-sungguh hidup di dalam iman kekristenan, dan juga ketika mencari pasangan hidup, ya carilah pasangan yang sungguh-sungguh percaya pada Kristus. Jangan seperti yang sudah dialami oleh Mbak ini. Nah, selain itu juga Bapak Ibu, saya tidak tahu kenapa kok suaminya ini bisa bakar Alkitab hanya karena pertengkaran. Ya sebenarnya ini bisa diperkarakan, tapi mungkin ya pada waktu itu tidak ada yang mengetahui, dan juga karena tidak ada video yang beredar ya, sehingga jadi ya aman lah begitu. Ya itu saja dari saya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali lagi saya tekankan, mari kita jadikan pengalaman ini sebagai pengalaman berharga untuk selalu berhati-hati dalam memilih pasangan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam damai sejahtera, shalom.